ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya sehat semuanya? Masih semangat? Ini dua orang yang jawabnya ya. Masih semangat? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih ya. Saya ulang lagi, apa makna fikih itu? Al-fikhu ya'ni al-fahmu mutlaqan. Yang dimaksud dengan fikih itu adalah pemahaman secara mutlak. Ya. Bahkan para ulama terdahulu mengatakan, kalau ada seorang ahli hadis tapi laisa lahu imamun fil fiqh, tapi dia tidak punya imam dalam bidang fikih, fahuwa dhalun, maka bisa jadi dia tersesat. Ada satu pernyataan menarik dari Imam Ibnu Uyainah ya. Kata Imam Ibnu Uyainah, kalimatnya beliau mengatakan begini: al haditsu madillatun illa lil fuqaha. Al-haditsu, kata Imam Ibnu Uyainah, al-haditsu, hadis itu kadang ya, kadang-kadang kalau kita bagi orang awam, al-haditsu kadang-kadang buat kita sebagai orang awam, hadis itu madillatun, bisa menyesatkan, illa lil fuqaha, kecuali difahami secara benar, kecuali difahami oleh ahli fikih. Banyak hadis-hadis yang seakan-akan itu bertentangan begitu. Saya cerita teman-teman sedikit ya, beberapa waktu lalu ada yang DM saya. Satu ketika saya ngisi pengajian, saya mengisi pengajian mengutip kitab Ad-Da' wad Dawa, tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bab tentang awqatul ijabah atau waktu-waktu doa diijabah. Saya sampaikan di antara waktu doa diijabah itu adalah fi duburi kulla shalah, setiap selesai sholat begitu. Ada yang bertanya, Ustadz, ada teman saya bilang, dia bilang begitu, doa setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Doa setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Saya bilang, berarti kalau orang mengatakan doa setelah sholat itu tidak ada dalilnya, boleh jadi dia kurang piknik ya. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada dalilnya. Riwayat siapa? Satu riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dikatakan, ketika Rasulullah SAW ditanya, kapankah waktu mustajab untuk berdoa? Maka kata Nabi SAW, fi jawfil laili, pada sepertiga malam, wa fi duburi kulla salah,
dan selesai sholat setiap selesai sholat. Beda pendapat di antara ulama ketika menafsirkan fi duburi kulli shalah. Ya, fi duburi kulli shalah, pada selesai waktu sholat. Ibnu Taimiyah mengatakan kalimat fi duburi kulli shalah, fi duburi kulli shalah artinya adalah setelah selesai sholat tapi sebelum salam. Nah, itu pendapatnya Ibnu. Tapi ternyata pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dibantah oleh para ulama yang lain. Salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya. Itu kata Imam Ibnu Hajar, ya. Fi duburi kulla sholat, atau setelah selesai sholat, maksudnya adalah setelah selesai sholat, setelah salam. Jadi bukan tidak ada dalilnya, tapi belum apa, kurang piknik gitu ya. Maka belajar kitab, belajar guru, silakan. Supaya apa? Supaya kita open mind begitu. Tidak kacamata kuda. Karena agama ini luas, terutama dalam fikih, barometernya bukan al-haqqu wal batil, bukan hak dan batil, bukan salah dan benar, tapi apa? Barometernya adalah as-shawab wal khata', tepat atau tidak tepat. Ya. Maka bahkan Imam Bukhari sendiri menulis dalam Sahih Bukhari bab khusus, bab tentang disunnahkannya doa setelah sholat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram, Fathul Bari, ya, beliau seorang ahli fikih, ahli hadis juga. Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan ini bantahan buat orang-orang yang mengatakan tidak disyariatkan doa setelah sholat. Ini bantahannya, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi berbeda dalam fikih itu kita harus anggap biasa. Memang perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan yang dibolehkan, ya, ikhtilaf tanawwu', perbedaan beragam tata cara, ini dibolehkan. Ada perbedaan yang memang tidak ditoleransi. Seperti apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Kalau ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, berarti dia sudah keluar dari Islam. Itu perbedaan yang tidak ditoleransi. Adapun caranya, ngangkat tangan apa di sini apa di sini. Itulah namanya ikhtilaf tanawwu', berbeda pendapat tapi masih ditoleransi. Makanya para ulama, satu kunci kebangkitan Islam itu apa? Ada yang menulis buku judulnya As-Sahwatul Islami Bainal Ikhtilafil Masyru' Wat Tafarruq Al-Madhmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang disyariatkan, wat tafarruq al-madhmum, dan perpecahan yang tercela. Berbeda dalam fikih boleh, yang nggak boleh setelah berbeda pendapat kemudian kita berpecah belah. Itu yang nggak boleh. Maka larangan dari Allah, wala tafarruq. Lihat di Quran surah Ali Imran ayat 103, wala tafarruq, engkau jangan berpecah belah. Tapi kalau berbeda pendapat, di kalangan sahabat juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, ketika ada seorang sahabat, 2 orang sahabat melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian apa yang terjadi? Tidak ketemu air. Maka dua-duanya sepakat untuk bertayamum. Akhirnya dua-duanya tayamum. Setelah dua-duanya tayamum, sholat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu air. Kata sahabat yang pertama, oh kita gak harus sholat, ya, gak harus sholat lagi, gak harus wudhu lagi, sholat lagi. Sahabat yang kedua mengatakan harus sholat, harus wudhu dan sholat lagi. Akhirnya dua-duanya tidak sepakat. Sahabat pertama, saya gak sholat dan wudhu lagi, sholatnya dia cukup sekali. Sahabat yang kedua, sholat dan wudhu lagi, wudhu dan sholat lagi. Berarti ya, yang pertama cuman sekali sholatnya, yang kedua
2 kali. Sampailah peristiwa ini kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat yang sholatnya 1 kali? Kata Nabi kepada sahabat yang sholatnya 1 kali, asobtas sunnah, engkau telah melaksanakan sunnahku. Asobta, telah sampai kepadamu as-sunnah, sunnahku, kata Nabi. Kepada sahabat yang sholatnya 2 kali, apa kata Nabi? Laka ajron, engkau mendapatkan 2 pahala. Nabi ketika terjadi perbedaan dalam pemahaman, fikih itu kan pemahaman, di antara para sahabatnya, Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara yang lainnya. Maka semangat ketika belajar fikih buat kita teman-teman adalah apa? Semangat untuk membangun persatuan. Walaupun kadangkala kita di antara teman-teman bisa jadi tata cara wudunya beda, tata cara sholatnya beda. Ya, makanya kenapa Imam An-Nawawi mengatakan annal istighala bil ilmi afdalu, gitu kan? Kenapa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan minan nawafil, daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Kalau orang yang berilmu biasanya menghadapi perbedaan pendapat dia santuy begitu ya. Tapi kalau orang yang ilmunya baru sedikit, baru belajarnya itu saja, dia biasanya ngegas. Kalau beda dengan dia seakan-akan salah begitu. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya, walaupun dalam fikih ini tidak semua dibenar-benarkan, tapi tidak semua juga disalah-salahkan begitu. Ya, jadi ada kaidah, ada SOP-nya. Nah, makanya semangat kita belajar fikih itu apa? Semangat membangun persatuan di atas perbedaan. Karena tiap-tiap teman-teman yakin ketika sholat subuh mungkin ada yang kunut, ada yang enggak begitu. Kirinya yang dikeraskan, ada yang enggak. Ada tahiyatnya yang di begini, ada yang lurus saja. Bahkan ada yang petot begini ya. Nah, itu beda. Itu dalam fikih biasa. Ya. Dalam fikih biasa. Ada yang jenggotnya dipanjangin, ada yang dicukur, ada yang enggak pakai jenggot sama sekali. Gitu ya. Perempuan kan enggak pakai jenggot gitu kan. Nah, itu dalam fikih itu biasa. Bahkan munaqasyah ya, dialog itu biasa. Jadi jangan ngegas begitu. Yang penting kita ada dasar apa sih ilmunya. Maka pelajaran dasar fikih, terutama kita di Indonesia ini yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, salah satunya buku ini. Buku Matan Abu Syuja'. Abu Syuja' itu nama penulisnya, ya. Nama kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Fikih ringkas mazhab Syafi'i. Supaya kita tahu, jangan ngaku ngikuti mazhab Syafi'i, ya, tapi gak tahu praktek mazhab Syafi'i itu seperti apa. Akhirnya bukan Syafi'i yang diikuti. Siapa? Syafi'i, gitu kan? Ikut siapa? Ngikut Syafi'i. Bukan Syafi'i, tapi siapa? Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menyimpulkan dalil-dalil yang ada, kemudian disimpulkan. Baik. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah artinya? Sunnah, Ustaz, tahu apa sunnah? Susah nahan. Bukan. Sunnah itu menurut definisi fikih, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, ma yuthabu fa'iluhu, kalau orang melaksanakannya dapat pahala, diberikan pahala, wa la yu'aqabu wa la yu'aqibu, dan tidak disiksa tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Itu namanya sunnah. Menurut ahli fikih. Ya, tapi kalau ditinggalin, ini sepakat harus punya pikiran bahwa ninggalin sunnah itu rugi. Setelah sholat isya agak sholat sunnah, rugi gak? Rugi. Karena sunnah itu, misalkan sholat sunnah itu sebagai pelengkap untuk sholat fardu, ya. Nah, kata Abu Syuja', wal ightisalatul masnunah, dan mandi-mandi al-masnunatu yang disunnahkan, sab'ata asyara guslan, ada 17 jenis mandi. Wah, banyak juga ya. Ada 17 jenis mandi apa? Mandi sunnah.
Ya. Apa yang pertama? Satu, guslul jumu'ati. Satu, mandi pada hari Jumat. Terutama buat laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat. Makanya kalau berangkat ke masjid, udah mandi sholat Jumat, itu bertambah kegantengannya. Nah, gitu. Yang ganteng. Yang enggak mah, ya syukuri aja. Itu yang terbaik dari Allah. Ya. Bener gak? Bener gak yang ahwat? Kalau udah sholat Jumat, laki-laki ganteng gak? Ini kayaknya ragu-ragu nih. Ya. Ganteng insya Allah. Ya. Yang sholat Jumat itu kelihatan wajah-wajahnya. Ini soal wajah-wajah sholat Jumat semua. Gitu. Ini hari apa? Kamis besok nih ya. Kalau nggak sholat Jumat, itu kegantengannya terdegradasi begitu kan, turun. Ya, bahkan bisa jadi hilang. Karena apa? Habis mandi kan. Kalau Jumat sunnahnya memang mandi, kecuali yang di kantor. Tapi ini hukumnya sunnah. Ya, walaupun secara teks hadisnya dikatakan guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Itu hadisnya. Guslul jumu'ati, mandi pada hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, buat setiap orang yang sudah balik. Itu hadis pertama. Jadi seakan-akan wajib. Ya. Di hadis lain dari Ibnu Umar, idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaktasil. Kalau engkau mendatangi masjid untuk sholat Jumat, falyaktasil, maka hendaklah mandi. Maka kalimat perintah ini biasanya menunjukkan kewajiban. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Tapi ternyata ada hadis pembanding, ya, yang mengatakan apa? Bahwa mandi Jumat itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Kata Nabi SAW, apa? Man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Ya, siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu bagus buat dirinya, sebuah kenikmatan buat dirinya. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi pada hari Jumat itu afdalu, lebih utama. Dari hadis ini dibandingkan tadi mengatakan wajib, ini mengatakan apa? Lebih utama. Maka para ulama berkesimpulan, mayoritas ulama mengatakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah. Kecuali madhab zahiriyah. Apa zahiriyah itu? Disebut dengan madhab tekstualis. Pimpinannya Imam Abu Daud Zahiri. Pokoknya segala sesuatu diterjemahkan secara tekstual. Ya, diterjemahkan secara tekstual. Ini Daud Zahiri namanya. Ada madhab-madhab yang zahiri, tekstual. Di kalangan sahabat juga pernah terjadi. Ketika Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum ma'al asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah engkau, salah seorang di antara kalian, ketika Nabi akan mengutus pasukan untuk menyerang perkampungan Yahudi, namanya perkampungan Bani Quraidah, kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya pasukan itu berjalan dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah. Di tengah jalan, ya, ternyata sudah masuk waktu asar. Bahkan prediksi para sahabat, kalau seandainya diteruskan perjalanan ke Bani Quraidah, ini waktu asar habis. Sehingga gak mungkin keburu sholat asar di Bani Quraidah. Karena kalau sudah di Bani Quraidah, pasti sholat sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya kelompok pertama di kalangan sahabat memahami apa yang diperintahkan oleh Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu maknanya apa? Agar cepat-cepat, misalkan begini, teman-teman ya berangkat dari sini jam 2:30, jangan sholat asar kecuali sudah sampai ke Darmaga 2:30. Pas di jalan macet parah, teman-teman bawa mobil, ya. Teman-teman bawa mobil, kalau sampai Darmaga kayaknya lewat maghrib bahkan sampai isya begitu. Maka dipahami bahwa perkataan itu jangan sholat asar kecuali di Darmaga. Berarti tadi ya nyuruh apa? Nyuruh supaya cepat-cepat, kalau bisa sebelum habis waktu asar sudah sampai di Darmaga. Ini sahabat tadi yang memahami itu perkataan Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka sholat asar di tengah jalan.
Maksudnya di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan ya. Nah, ini juga mendengarkan ceramah nih. Koceng ya. Koceng. Mungkin rindu dengan tausiah mereka. Hati mereka perlu diisi begitu ya. Makanya kucing sekarang, pernah gak teman-teman ini jadi ke kucing ya, gara-gara kucing lewat. Kucing sekarang ada yang makan tikus gak? Enggak, bahkan takut karena sudah mengikuti fatwa MUI bahwa tikus itu haram. Mereka makannya yang baik-baik sekarang, daging begitu ya, yang sudah tersertifikasi halal. Kenapa? Karena sering ikut kajian. Bahkan kucing punya akun Instagram sekarang. Iya, tiap kegiatannya diupdate. Apa sih kegiatan hari ini? Itu kucing sekarang ya, kucing millennials. Baik. Nah, kelompok pertama tadi memahami sabda Nabi itu secara kontekstual. Oh, bahwa Nabi itu nyuruh cepat. Tapi kelompok kedua, pokoknya apapun yang terjadi, mau habis waktu asar atau enggak, ini kan perintah Nabi. Bermental prajurit. Apapun yang dikatakan Nabi itu yang harus dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sholat asar setelah masuk waktu maghrib. Dan Nabi tidak menyalahkan atau tidak menyalahkan di antara kedua kelompok yang berbeda. Yang satu kontekstual, yang satu tekstual. Tekstual dalam bahasa Arab disebut dengan zohiriyah. Ya, zohiriyah itu bahasanya tekstual. Ya, sangat-sangat tekstual. Nah, Daud Zohiri mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi jumhur itu mayoritas mengatakan sunnah karena ada hadis pembanding yang lain. Jadi satu, mandi sunnah itu mandi pada hari Jumat. Ya. Terutama sebelum sholat Jumat buat laki-laki. Perempuan mandi jangan, bagusnya mandi aja walaupun tidak sholat Jumat. Nanti kalau sudah punya suami, suaminya datang sudah dalam keadaan harum, gitu ya. Tidak suaminya datang, bau cikur, bau bawang, jengkol, ya Allah. Begitu ya. Yang kedua, wal-idaini, mandi pada 2 hari raya. Id itu artinya hari raya. Idul Fitri, hari raya makan. Ya. Saya sering ulang-ulang. Idul Fitri itu artinya bukan kembali pada kesucian, bukan. Idul Fitri artinya Id, hari raya, Al-Fitri, makan. Ada yang namanya Fitri? Itu makan artinya. Dulu sering di kampung itu dijelasin Idul Fitri kembali pada kesucian. Padahal fitri itu dari fatur. Fatur itu artinya makan pagi. Maka orang tua dulu menyebut Idul Fitri dengan lebaran, ya kan? Lebaran singkatan, ngalebar-lebar kadaharan. Makanya kue lebaran tidak boleh dimakan kecuali setelah lebaran. Saya waktu kecil pengen kue, kata nenek saya, gak boleh, ini kue apa? Kue lebaran. Padahal pas kemanapun rumahnya, kuenya sama. Betul gak? Ya, ada apa tuh kue lebaran tuh? Ada manisan. Pasti ketika setiap rumah pasti ada manisan. Ada banyak lah, sama, setiap rumah sama kuenya. Tapi itu haram dimakan kecuali setelah lebaran. Ya, ngalebar-lebar kadaharan. Benar kan? Ada istilah kalau di kampung saya istilah bebeye, tahu bebeye? Oh, enggak tahu ya. Kurang gaul sih ya. Bebeye itu makanan yang pas lebaran tuh daging, terus bihun begitu ya. Itu besoknya dimasak lagi 2 kali 3 kali masak, bahkan 3 hari berturut-turut. Nah, itu namanya bebeye ya. Dicocol sama gorengan bala-bala. Itu nikmat banget. Mantaps begitu ya. Baik. Jadi sholat Id itu disunnahkan Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Idul Adha. Adha artinya Idul Kurban. Kata Ibnu Umar, kana yagtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu ilal musalla. Adalah Nabi, kata Ibnu Umar, selalu, ini menggunakan fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Dalam bahasa Inggris kita menggunakan present continuous tense, yang sedang dilakukan ya. Fi'il mudhari itu bisa sedang, bisa akan, bisa dilakukan terus-menerus. Ya, jadi adalah Nabi selalu mandi kalau akan melaksanakan sholat Id sebelum pergi ke musola. Musola di zaman itu, makna musola adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Itu namanya musola. Jadi kalau musola di kita kan
masjid ya, tapi gak dipakai Jumatan, itu namanya musola. Tapi zaman dulu musola itu artinya tanah lapang yang tidak dipakai sholat, tapi yang tidak dipakai Jumatan maksudnya, di lapangan tapi dipakai sholat id, itu namanya musola. Ya. Yang ke berapa? 3, wal istisqai, sholat istisqa. Tahu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Di Bogor mah sering hujan ya. Jadi gak usah sholat istisqa lagi. Nanti banjir. Istisqa minta hujan. Tapi kalau kemarau panjang di negara-negara tertentu susah hujan, sholat istisqa. Ketika di Australia kemarin kebakaran, maka inisiatif Muslim Australia itu melaksanakan sholat istisqa. Akhirnya benar hujan. Biiznillah ya, dengan izin Allah. Itu yang ke-3. Yang ke-4, wal khusufi. Yang ke-5, wal kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari, gerhana bulan. Ya. Jadi khusuf, kusuf ini kan fenomena alam. Dulu para sahabat masih menganggap bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu kan mitologi di Persia, di Yunani. Ada yang mengatakan gerhana bulan itu katanya dewa apa bulannya dimakan begitu. Ya, ada yang mengatakan macam-macam lah. Termasuk para sahabat. Karena pada waktu itu ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, anaknya Rasulullah namanya Ibrahim, dari ibu namanya Maria Al-Qibtiyah, itu namanya Ibrahim, meninggal. Setelah Ibrahim meninggal, tiba-tiba terjadi gerhana bulan. Akhirnya sahabat menghubung-hubungkan peristiwa meninggalnya Ibrahim dengan terjadinya gerhana bulan. Maka apa jawaban Nabi SAW? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, merupakan tanda-tanda, min ayatillahi, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifa li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Jadi tidak ada hubungannya, maksudnya meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang kemudian gerhana bulan. Jadi Islam itu dari dulu sudah ilmiah. Ya, sudah sangat ilmiah. Nabi tidak mengatakan bulan matahari karena meninggalnya, enggak. Tapi kata Nabi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau engkau melihatnya, kata Nabi, dalam beberapa riwayat disebutkan perbanyak sedekah. Riwayat lain mengatakan maka bertakbirlah. Fakabbiru wa shallu, bertakbir dan laksanakan salat. Salat apa? Salat ada yang khusuf dan kusuf. Gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana bulan, gerhana matahari. Sudah berapa itu? Mandi Jumat, sholat 2 id, ya, 2, kemudian sholat minta hujan, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Ya. Nah yang 3, kata penulis, istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan, itu memang tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Tapi dalilnya adalah qiyas. Apa itu qiyas? Menyamakan satu peristiwa, satu kasus sama dengan kasus lainnya. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya kalau sholat-sholat ini, Jumat, sholat id, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, ya, itu sama-sama manusia berkumpul. Ya, maka karena manusia berkumpul, maka disunnahkan untuk mandi dan pakai wangi-wangian begitu. Sekarang kumpul pengajian, sunnah juga mandi. Apalagi lagi ramai virus corona begitu ya. Katanya gak boleh ada kumpul-kumpul kontak langsung. Biasanya salaman, cipika-cipiki begitu ya. Sekarang sayang hello. Takut apa? Takut corona. Ya. Padahal yang namanya kematian itu jangan terlalu berlebihan lah ya. Melihat orang misalkan, oh gak mau salam, astagfirullah, corona. Kan gak gitu juga kan? Ya. Tapi apa? Ya, apa namanya, biasa aja menghadapi hal itu semua biasa. Tapi tetap hati-hati. Caranya apa? Cuci tangan. Ya.
Bahkan sunnah cuci tangan itu. Kata Nabi SAW, kalau engkau bangun tidur, maka jangan langsung tangan ini jangan langsung dipakai makan dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi, cuci dulu. Ya, fa innaka la ta'lamu aina batat yadahu. Fa innahu la ya'lamu aina batat yadahu. Karena ketika tidur itu engkau gak tahu kemana perginya tanganmu. Benar gak? Tahu gak kita pas tidur tangan kita perginya kemana? Ya, garuk-garuk gitu kan? Kan gak tahu. Ya, akhirnya di sini kuman. Ya, kumannya macam-macam. Levelnya beda-beda juga. Maka kata Nabi cuci pakai sabun. Itu sunnah Rasul. Ya, udah itu wudu. Kalau bisa pas bangun sebelum subuh mandi, bagus. Cuman kalau yang belum nikah kata orang, kenapa kamu mandi subuh? Dicuragi suudon, mimpi ya kata. Ya, iya mimpi apa? Mimpi, gak tahu mimpi masuk surga kayaknya. Gitu kan? Khawatirnya. Padahal mandi sebelum subuh bagus gak? Bagus. Ya, makanya istisqa, khusuf, minta hujan, gerhana bulan, gerhana matahari, disunahkan mandi. Termasuk juga kalau pengajian, mandi dulu. Ya, saya tanya, yang mandi coba angkat tangannya. Gak pada mandi nih kayaknya nih. Udah Ustadz, kapan? Kemarin. Gak apa-apa. Ya. Baik, itu berapa tadi? 5. 6. Wal guslu min ghuslil mayyiti. Mandi setelah memandikan mayit, memandikan jenazah. Ini sunnah bukan wajib. Ya. Yang pernah mandikan jenazah siapa? Angkat tangannya. Oh, alhamdulillah banyak ya. Yang lainnya nanti coba magang. Bener. Magang dulu ngeliatin. Pas ada jenazah tetangga siapa meninggal, kalau laki-laki misalnya, saya ikut mandiin. Perempuan juga saya ikut mandiin. Jangan takut. Di kita oh mandiin jenazah ya Allah. Kebayang-bayang dia pas ngemandiin nanti gimana kalau malam udah halu tuh halunya banyak begitu. Ini mah gak akan ada pengalaman nanti, ya. Mandiin coba jenazah. Gimana rasanya memandikan jenazah? Gak ada ceritanya pas mandiin jenazah ternyata jenazah medol gitu. Enggak kan? Enggak ada karena udah meninggal. Ya, makanya jangan takut. Kita kadang takut dengan hal-hal yang tidak jelas. Ari nu jelas teu sieun gitunya. Tapi nu tidak jelas takut. Kan aneh, ya. Nah, ini sunnah. Kata Abu Hurairah, "Man ghassala mayitan falyagtasil." Siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang membawanya, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Ya. Namun kalimat di sini falyagtasil ini bukan menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Karena ada hadis lain, ya. Hadis dari riwayat Al-Hakim yang mengatakan fa inna maitakum laisa binajasin. Karena sesungguhnya mayit itu tidak najis. Fa hasbukum an tagsilu aydiyakum. Maka cukup kalau sudah memandikan mayit apa? Membasuh tanganmu. Membasuh tangan. Jadi mandi sunnah, salah satunya mandi setelah memandikan jenazah. Ya. Jadi coba yang belum, coba memandikan jenazah. Siap? Insya Allah itu biasanya enggak siap. Itu insya Allah Indonesia. Siap? Siap. Cak. Ya. Tahu cak itu bahasa zaman dulu. Baik. Yang keberapa? 6 ya. 7. Wal kafir idza aslama. Orang kafir kalau dia masuk Islam. Ini sunnah, tidak wajib, ya. Kata Qais bin Asim, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, ingin masuk Islam. Udah itu masuk Islam, fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk mandi menggunakan air dan daun sidr. Daun sidr itu sejenis daun bidara. Kalau dulu belum ada sabun, jadi pakai daun. Ya. Jadi Nabi ketika aku masuk Islam, Nabi memerintahkan kepadaku untuk apa? Mandi.
Tapi ini tidak wajib sunnah. Karena banyak orang yang masuk Islam selain Qais bin Asim, ya, kemudian dia tidak disuruh mandi oleh Nabi SAW. Maka hukum mandi buat orang yang masuk Islam ini hukumnya sunnah. 7, 8 ya. Wal majnunu wal mughma, ya, wal majnunu orang gila, 8. Wal mughma, 9-nya orang pingsan, alaihi padanya, idza afaqo apabila sudah sadar. Jadi kalau orang gila, makanya kenapa kadang-kadang ada orang gila dimandiin tapi itu belum sadar. Ada orang gila dimandiin juga gak sadar-sadar. Tapi ini maksudnya kalau ada orang gila, gilanya gila musiman begitu. Ayo nama usum nu gelo, cina gitu kan. Gila semua. Udah itu selesai gilanya, sembuh. Maka apa? Dimandiin. Dimandiin apa mandi? Suruh mandi dia, nggak naon mandiin nu gelonya. Kecuali benar-benar gelo begitu ya. Maksudnya udah selesai gilanya suruh mandi. Sunnah tapi sunnah. Ya. Ini orang gila. Karena orang gila itu sebagaimana beberapa waktu lalu sudah disampaikan, dia tidak terkena hukum taklif. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau ibadah sama Allah, pilihannya jadi orang gila. Ya? Nah, gimana caranya? Ketawa aja yang banyak. Gak ngelucu juga ketawa aja. Lama-lama nanti orang bilang, ya tahu nu gelo anyar. Akhirnya benar-benar gila, ya. Gila. Makanya kata Nabi, rufi'al qalamu an salasah. Diangkat catatan amal buat 3 orang. 1, anil majnuni hatta yufiqa. Orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai balik. Jadi kalau gak mau sholat, ya jadi anak kecil aja terus. Gak mau ulang tahun, ya. Ulang tahun keberapa? Saya mau masih 17 tahun dari dulu, ya. Atau yang ulang tahunnya ada yang 4 tahun sekali, lahir tanggal 29 Februari, begitu ya. Gak ulang tahun juga kan itu ya. Nah, orang gila. Yang ketiga, yang gak terkena hukum taklif itu, wa anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Dan juga orang pingsan. Kenapa pingsan? Karena pingsan itu juga sama dengan hilang kesadaran, hilang akal. Mungkin bahasa sopannya setengah gila, tapi bukan gila pingsan itu. Ya, pingsan. Kalau pingsan sadar gak? Enggak ya. Seingat saya belum pernah pingsan, alhamdulillah. Ya benar. Kalau ketiduran pernah. Itu bukan pingsan namanya ya. Tapi ini pingsan. Katanya sih, ini mohon dikonfirmasi ya. Pingsan itu katanya, kalau dulu kan ada upacara bendera, dipoe ku guru gitunya, kita hormat gitu kan. Terus tiba-tiba jadi kuning, kok jadi koneng bendera teh. Merah putih jadi koneng, semuanya kuning. Akhirnya plek, pingsan. Kalau pingsan, ya setelah sadar maka disunnahkan apa? Mandi. Ya. Karena pingsan hukumnya sama dengan gila. Gila, hilang akal, junun. Jadi antara jin, junnah, majnun itu kan gila, ya. Jadi kalau ada orang Arab bilang antum majnun, jangan diaminin. Majnun itu artinya apa? Gila. Jangan karena bahasa Arab pasti doa, antum majnun wa ana akil, gitu ya. Antum majnun, saya itu berakal, amin. Makin gelo. Ya. Majnun itu artinya yang dihilangkan akalnya. Majnun yang terhalangi. Junnah, benteng artinya. Jin, kenapa disebut jin? Karena terhalangi dari pandangan manusia. Maka istilah majnun artinya terhalangi dari kesadaran. Hilang akal gitu, hilang kesadaran. Nugelo kan hilang kesadaran ya. Lihat apa? Lihat air aja kayak bajigur begitu kan. Air cilencang itu bajigur katanya. Itu gelo itu kan. Nah, wal majnun wal mughna alaihi idza afaqa. Itu yang keberapa? Di sini agak ada nomornya soalnya. 9 ya. Sekarang berapa? 10. Wal guslu
indal ihrami, dan mandi ketika akan melaksanakan ihram. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Ya, nanti pengajiannya di tanah suci. Wah. Bayangkan aja dulu ini di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah, di atas Masjidil Haram, di rooftop, ya. Iya, efek tunuh itu. Indal ihram, ya. Kata Zaid bin Thabit, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Zaid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarruda li ihlalihi, melepaskan pakaian ihramnya, melepaskan pakaiannya, wa ghtasala, kemudian beliau mandi. Jadi sunnah mandi sebelum melaksanakan ihram, pakai wangi-wangian. Tapi ketika sudah ihramnya itu tidak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh. Tapi sebelum ihram, ya, pakai wangi-wangian, ya. Dan kalau ihram buat laki-laki semuanya dibuka, nggak boleh pakai baju apapun, termasuk daleman juga dibuka, ya. Ini jangan kok ya Ustadz, gimana kalau ada, ya, enggak, semuanya dibuka, karena itu apa namanya, gambaran di akhirat, ya. Mudah-mudahan diberikan rizki, ya, dan segera dibuka umroh dan haji, ya. Kan kita nggak tahu, umroh itu gak harus punya uang, teman-teman. Yang penting dipanggil sama Allah. Niat dulu dari sekarang. Ya Allah, pengen umroh. Insya Allah dengan caranya Allah. Kalau kita punya masalah, punya keinginan, punya cita-cita, curhat sama Allah cukup. Ya, biar Allah yang mengatur skenario-nya. Biar Allah yang ngatur jalan ceritanya. Tugas kita kan cuman begitu. Kalau dipikirin hidup, jangan mikirin masalah. Karena hidup ini sudah jadi masalah. Kehadiran antum aja jadi masalah kan? Betul gak? Masalah buat orang tua, ya, suami masalah buat istrinya, istri masalah buat suaminya, betul gak? Ya. Maka jangan mikirin masalah, gak akan beres masalah. Tapi serahkan masalah itu sama Allah, ya, serahkan cita-cita itu sama Allah, biar Allah ya mengaturnya. Cukup. Ya. Itu yang keberapa? 10, ya. 11. Walidukhuli Makkah, dan ketika akan masuk ke kota Makkah. Ya, Makkah. Dalam Quran, Makkah ini kadang disebut dengan Bakkah. Dari kata Bakka ya bukku, artinya menghimpit. Ada juga yang mengatakan Baka yabki, artinya menangis. Karena biasanya kalau orang pas masuk kota Makkah pasti nangis. Kalau dia ini walaupun tidak semua tapi menangis. Kalaupun tidak pas masuknya, meninggalkan Mekah pasti menangis. Dan setelah ke sana pasti rindu pengen balik lagi. Itu makanya disebut Bakkah, ya. Kata Allah dalam Quran apa? Bibakkata, ya, bibakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Ada kata Makkah, ya. Imta dari kata imtaka, artinya menekan. Dan ketika masuk Mekah, sunnah untuk mandi, annahu kana la yaqdamu Makkata illa bata biditu hatta yusbih wa yaghtasil. Ibnu Umar kalau masuk ke Mekah tidak datang ke Mekah kecuali menginap di satu tempat namanya Dhitua. Kemudian ketika subuh beliau mandi, baru setelah itu masuk ke Mekah. Ya. Yang keberapa sekarang? 11. Wa lil wuqufi bi Arafah, dan buat orang yang wukuf di Arafah. Haji itu di Arafah, al hajju Arafatun. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ya. 11, ya. Apa? 12. 13. Walil mabiti bi Muzdalifah. Orang yang akan melaksanakan mabit di Muzdalifah, ya. Mabit di Muzdalifah. Ini juga nama tempat. Selanjutnya ke berapa? Nah, ini ada ikhtilaf nih. Nomor berapa? 13, 14? 14, ya. Wa li ramyil jimarits tsalasi, dan ketika melempar jumroh. Melempar jumroh, ya. Jumroh itu ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Ya. Kalau ada laki-laki yang datang ke rumah,
seorang akhwat tapi tidak memberikan kepastian, cukup diberikan lempar jumroh. Iya kan? Ini harapan palsu begitu kan? Laki-laki itu laki-laki nih. Akhwat itu sudah siap insya Allah ya? Siap gak? Ini kayak ragu-ragu nih. Siap gak akhwat? Laki-laki siap? Siapnya sambil ngelihat-lihat temennya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita berjodoh ya. Ya teman-teman di sini. Jangan ngelihat ke saya. Ya karena jodoh yang baik itu biasanya ditemukan di tempat yang baik. Betul gak? Kalau ingin jodoh soleh ketemunya di masjid. Tapi jangan sengaja pas pulang dari masjid di luar. Lihat akhwat. Kayaknya itu jodoh saya. Enggak ya? Hati-hati jangan ya. Berapa sekarang? 15. Walid tawafi. Buat orang yang tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Ya. Ini dianjurkan al-mu'tamad annahu ya, pendapat yang resmi katanya sesungguhnya tawaf itu tidak disunahkan karena tadi satu rangkaian dari mulai ihram ya sampai ke tawaf. Walis sa'i buat orang yang sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Terakhir 17. Benar gak? 17. 16-nya orang sa'i, 17-nya walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika akan masuk kepada orang yang akan masuk ke kota Madinah, yaitu kotanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini sunnah. Ya, makanya kalau melihat ajaran Islam, mandi itu ternyata banyak juga mandi sunnah. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Abu Syuja, ada 17 jenis atau macam mandi yang disunnahkan. Ya, mandi yang disunnahkan. Jadi banyak. Itu di mana? Dalam kondisi waktu dulu di Jazirah Arab yang rata-rata pegunungan, batu, susah air. Di Indonesia ya tiap hari lah. Minimal berapa? 2 kali sehari atau sekali sehari ya. Jangan di Bogor ini mandi seminggu sekali. Jangan. Ya. Udah apa? Bau lah pasti ya. Baik, itu 17 mandi yang disunahkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan ini sebagai tambahan pengetahuan buat kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mengusap khuf ya. Apa mengusap khuf? Mengusap khuf itu kalau sekarang diterjemahkan sepatu, padahal bukan sepatu, adalah alas kaki zaman dulu yang terbuat dari kulit binatang, itu panjangnya sama dengan sepanjang kaos kaki, kadang sampai setengah betis. Itu namanya khuf. Khuf juga nanti bisa masuk sepatu juga khuf. Kaos kaki juga disebut dengan khuf. Nanti insya Allah pekan berikutnya kita membahas tentang khuf ya. Sekarang kita membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan. Allahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali ke Master of Ceremony. Iya, silakan. Monster. Ya, baik. Berikutnya kita beri waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari ikhwannya ada yang ingin bertanya secara langsung? Sudah ada? Baik. Oh ya, mohon teman-teman juga nanti pada saat sesi tanya jawab silakan dipersiapkan infak terbaiknya. Untuk teman-teman ofisial silakan difasilitasi untuk teman-teman yang akan memberikan infak. Bangga silakan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya tetapi malu untuk mengutarakan pertanyaan secara langsung, bisa langsung menuliskan secara kertas. Bangga silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya kalau misalnya mimpi basah nih, tapi mandinya itu niatnya itu apa ya gitu ya? Kalau misalnya terjadi misalnya mimpi basah nih, misalnya secara tidak sengaja ya gitu, tapi niatnya itu apa gitu? Niatnya itu sama tata cara itu bagaimana gitu? Apakah harus dijubur dulu pakai sampo langsung ke badan atau bagaimana tuh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kapan terakhir mimpi basah? Oh, bisi ya, bisi.
Baik, niatnya gimana? Atau satu tata cara ya. Niat itu kan sepakat para ulama yang dimaksud niat tempatnya ada di dalam hati. Ya, tempatnya ada di dalam hati. Adapun talafud itu mengucapkan, misalkan nawaitu raf'al hadatsil akbari. Talafud itu para ulama, terutama dari kalangan Syafi'iyah, menyepakati bahwa itu bukan niat. Talafud itu bukan niat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ada yang mengucapkan niat dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menguatkan hati. Ya. Tapi kesepakatannya yang disepakati apa? Bahwa niat itu ada di dalam hati. Kalau sudah kuat, ya tidak usah talafud. Tapi kalau kita merasa ragu-ragu, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya, boleh talafud. Tapi itu disepakati, talafud itu bukan niat. Tapi tujuannya menguatkan hati. Gitu ya. Tata caranya sama dengan tata cara mandi wajib yang lainnya. Apa? Satu, saya ulang lagi. Membasuh tangan sampai bersih. Najis-najisnya dibersihkan. Tangan kita pakai sabun yang bersih, begitu ya. Udah itu selesai membasuh tangan, membasuh punten kemaluan, dibersihkan. Sikat boleh, ya. Pokoknya dibersihkan, najis-najisnya dibersihkan. Ya. Kemudian apa? Setelah itu berwudu sebagaimana wudu akan melaksanakan sholat. Ya. Setelah itu apa? Masukin tangan ke air, kemudian falyukhallil sya'rahu. Gitu ya. Di apa namanya? Yukhallil itu di sela-sela sya'rahu, rambutnya. Kalau dulu kan Nabi itu panjang segini. Kalau kita yang pendek, yang botak gimana? Cukup gini-gini aja. Dibilas-bilas begitu ya. Tapi yang penting kita yakin bahwa air sudah masuk ke kulit-kulit kita. Setelah itu baru disiram pakai air 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu baru mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki ke seluruh badan. Prosesnya selesai. Itu selesai. Ya. Pakai sampo nggak? Setelah itu kalau mau sampoan, sabunan boleh. Kan gak enak mandi. Kalau kita ya kebiasaan kita mandi gak pakai sampo gak enak begitu ya. Udah itu pakai sabun boleh. Ya. Jadi sampoan, sabunan boleh, tapi prosesnya itu dijalani dulu. Ya, dari awal sampai akhir sampai selesai prosesi mandi janabahnya atau mandi besarnya. Setelah itu baru pakai sampo dan seterusnya boleh. Allahu a'lam. Silakan. Ada lagi dari ikhwannya? Ada. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, waktu kecil saya pernah bermain sama teman-teman, terus ada anjing lewat, tiba-tiba cek, tiba tangan saya tuh cek. Jadi tangannya tuh keletak sama anjing, apakah itu harus mandi wajib dulu atau kata orang kita harus nyari jak atau 7 kali diapain gitu. Itu sebenarnya gimana Ustadz? Terima kasih. Dijilat anjing. Oh, terletak. Itu mungkin anjingnya lagi ini cari perhatian. Culametan itu anjingnya. Culametan. Lu tak letak gitu. Baik. Gimana cara membersihkannya? Idza walagha ina ahadikum, idza walaghal kalbu ina ahadikum, ya. Kata Nabi SAW, apabila bejana, ini hadisnya betul kebejana. Bejana itu gelas, perkakas, piring. Jika bejana atau perkakas kalian dijilat oleh anjing, maka hendaknya dibasuh dengan 7 kali basuhan. Aulahunna biturab. Yang pertama itu menggunakan tanah. Termasuk kalau tangan kita dijilat oleh anjing, ya, maka yang pertama menggunakan unsur tanah. Baru dibasuh dengan 7 kali basuhan air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu 7-nya plus pakai tanah. Gimana kalau dulu begitu ya? Dulu dan tidak sempat dibasuh dengan tanah karena tidak tahu atau faktor-faktor lain.
ya, maka boleh nanti setelah pulang dengan tujuan membersihkan tadi. Ya, karena sholatnya gimana dong yang ini yang pernah dilakukan, insya Allah tetap sah karena ketidaktahuan kita. Tapi yang sekarang ya pulang ke rumah nanti cari tanah. Ya, iya benar, cari tanah, gosok-gosok begitu, udah itu basuh dengan 7 kali air. Insya Allah itu menghilangkan najis anjing, ya najis anjing. Kenapa? Kalau dulu kan orang mengira-ngira kenapa Nabi itu nyuruhnya pakai tanah. Kalau tidak salah ya, katanya pernah ada penelitian dari dosen IPB mengatakan ternyata di tanah itu ada satu unsur apa begitu, yang itu bisa menghilangkan bakteri yang tidak bisa dihilangkan bakteri itu oleh air, tapi hilangnya oleh tanah. Makanya kenapa Nabi itu mengatakan ada tayamum pakai unsur tanah kan? Ya, ada banyak ibadah bahkan sholat pun di atas tanah, ya. Bahkan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini suci buat umatku. Ya, ternyata luar biasa, tanah itu ada unsur-unsur tertentu, bakteri tertentu yang tidak bisa hilang oleh air, tapi hilang oleh tanah. Ya, jadi caranya seperti itu. Allahu a'lam. Menyambung dari pertanyaan tadi, mungkin Ustadz, adakah kriteria tanahnya itu sendiri yang bisa dipakai untuk bersuci, itu tanahnya harus seperti apa? Ya tanah yang penting bukan tanah lumpur, ya. Oh kalau begitu bersuci bekas anjing di lumpur, enggak. Kalau begitu nyebur ke sawah, oh satu di sawah gitu. Udah itu mandi, enggak kan? Tanahnya tanah biasa, semua tanah. Karena semua tanah itu kata Nabi suci, ya. Karena semua tanah itu suci. Apakah debu? Kalau untuk membersihkan tadi hendaknya tidak pakai debu, ya. Tapi kalau bertayamum, memang dalam mazhab Syafi'i tayamum itu tidak boleh pakai karpet. Harus benar-benar tanah yang mengandung debunya, so'id. Tapi sebagian ulama seperti Hambali, Hanafi boleh mengatakan kalau karpet ini ada debunya boleh tayamum pakai itu. Tapi kalau tadi membersihkan bekas anjing, hendaknya pakai unsur tanah yang benar-benar itu tanah begitu. Tapi yang jelas ya tidak tanah tidak tanah yang lumpur, ya, berupa lumpur begitu. Tapi jangan tanya jenis-jenis tanah seakan-akan pada ahli tanah, ya. Kan tanah itu macam-macam tuh. Tanah apa? Bingung saya jawabnya kalau begitu. Ya. Saya dulu pernah ikut kuliah tanah itu ada tanah ini, tanah apa. Itu apa di KN jenis tanah. Baik, silakan. Baik, sudah terjawab ya. Baik, dan sekarang sesi dari akhwatnya, mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Oke, 1, 2, 3. Oke, hangus. Baik. Ya. Biasanya akhwat gak berani langsung ya. Oh iya. Nanti teh nggak ada waktunya kuku lutus di luar gitu. Ya, silahkan. Baik, berikutnya ini saya bacakan yang masih seputar tema dulu ya. Oke, baik. Ini apakah mandi menjelang bulan Ramadan tidak ada dalilnya, Ustaz? Pertanyaan seperti itu. Mandi sebelum Ramadan itu kan ada di beberapa lokasi yang meyakini mandi sebelum bulan Ramadan itu sunnah seperti itu. Itu ada dalilnya atau tidak? Mandi sebelum bulan Ramadan bagus. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan sholat tarawih. Tapi memang itu tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Bahkan ada, makanya saya sering kadang mengkritisi istilah bahasa Arab dirubah kepada bahasa Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah. Saum, puasa gitu ya. Padahal yang lebih bagus kita menyebutnya saum. Walaupun kita boleh juga menyebutnya puasa. Karena kalau secara makna ternyata puasa itu diambil dari kata upawasa. Upawasa artinya menyiksa diri. Upa menyiksa, wasa diri. Upawasa. Dalam kitab Chandrafid disebutkan yang namanya upawasa itu ketika engkau menginginkan sesuatu. Ingin kaya, ya, ingin kebal, ingin apa lagi? Ingin dapat jodoh, ya. Ingin apa? Apa? Puasa. 40 hari, 40 malam, ya. Ada puasa mati geni, begitu kan? Ada puasa mati konyol. Puasa motif itu puasa namanya. Dan puasa itu dalam kitab Chandrafid disebutkan dimulai dengan berkeramas, gitu katanya. Kemudian diakhiri dengan tabuh-tabuhan. Itu puasa namanya. Tapi Islam kan saum. Saum itu artinya imsak.
Boleh gak mandi sebelum Ramadan? Boleh, tapi jangan menganggap itu sesuatu yang harus begitu. Ya. Sesuatu yang harus, boleh, silahkan aja. Karena nanti pas malam harinya kita akan melaksanakan tarawih. Tarawih ya, tarawih itu sholat santai. Jadi sholat sambil santai, bukan sholat sambil makan sukro, bukan. Karena saking santuinya begitu ya, makan enggak. Anak kecil kan begitu ya, bukan. Tapi sholat santai kan itu malam pertama, tarawih pertama adalah paling banyak, gitu kan? Banyak kan? Malam kedua itu safnya makin maju ke depan, malam ketiga ya, malam 27 tinggal imam aja kan? Tarawih itu gitu kan? Ya, maka karena akan berkumpul manusia, bagus, afdol ketika kita dalam keadaan mandi. Tapi tidak ada dalil khusus, gitu ya. Tapi bukan berarti terlarang. Ada istilah saya sampaikan at-tarku. Tarku itu apa? Tidak dilakukan oleh Nabi, tapi juga tidak ada larangan dari Nabi. Maka para ulama mengatakan istilah at-tarku itu apa hukum asalnya? Hukum yang ditinggalkan oleh Nabi, gak dilakukan, gak juga dilarang. Hukum asalnya apa? Ibahah, boleh. Ya, jelas? Jelas. Siapa yang nanya? Yang nanya? Oh enggak ada, ya. soalnya ditulis. Ya. Baik, masih ada seputar mandi sunnah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ada beberapa pertanyaan yang di luar tema. Ini dari akhwat, jika wanita sedang berhalangan atau haid, apakah sholat yang ditinggalkan itu termasuk hutang? Jika sholat yang ditinggalkan itu termasuk hutang, bagaimana cara kita membayarnya? Saat haid. Wanita haid tidak usah mengkodok sholat. Sebagaimana kata hadis Aisyah kan, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Adalah kami buat wanita yang haid itu nu'maru biqada'is shaumi, diperintahkan untuk mengkodok saum, wala nu'maru biqada'is salati, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat, untuk mengganti salat. Tapi kalau saum ditinggalkan pada waktu haid harus diganti. Salat enggak perlu, ya. Kecuali sebelum kita bertobat kita banyak meninggalkan salat, kan kondisi tidak haid. Udah itu kita bertobat, hijrah. Kalau masih ingat, para ulama mengatakan berapa jumlah rakaat salat, berapa waktu yang kita tinggalkan hendaknya dikodok. Kalau masih ingat berapa jumlahnya. Tapi kalau saking banyaknya, ya Allah, gak terhitung. Maka sebagian ulama mengatakan cukup kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi kalau orang haid, untuk perempuan ini tidak ada kodok sholat buat orang yang haid. Tapi kalau saum harus ada kodok buat orang yang haid. Kecuali laki-laki, gak ada istilah libur sholat kan laki-laki. Ya, lagi haid, laki-laki apa laki-laki kok gitu kan. Lanjut. Baik, berikutnya ini terkait dengan kerabat non-muslim. Misalkan saya bekerja dengan seorang yang non-muslim, di mana posisinya ini sebagai ownernya tempat kita bekerja. Ini katanya maaf kalau misalnya pernyataannya salah, karena pernah dengar jika di akhirat nanti akan ada orang-orang yang saling menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban. Misalkan, mengapa saya tidak diingatkan oleh Anda pada saat di dunia, mungkin begitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah nanti di akhirat beliau juga akan menuntut saya meminta pertanggungjawaban kenapa tidak diingatkan di dunia gitu, Ustaz? Ya, baik. Nah, ini yang menarik ya. Di agama lain yang saya tahu, kalau gak salah, ini sebut merek aja. Ini di kamera gak apa-apa. Sebut merek, di Katolik kalau gak salah. Ya, itu mereka punya amanat agung. Apa amanat agung itu? Kata Paus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau bisa, baptislah. Katanya mereka itu terutama Katolik itu ada misi dalam hidupnya sekali seumur hidup, itu memurtadkan atau mengajak satu orang untuk masuk ke agamanya. Pertanyaannya di muslim kita, di hidup kita punya misi gak? Pernah gak ada misi untuk mengislamkan orang non muslim? Selama seumur hidup minimal berapa? Minimal 1. Itu harus ada. Ya. Walaupun kembali lagi namanya hidayah itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Sampai Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabt, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Itu hidayah taufik namanya. Ya. Tapi kita bisa memberikan pencerahan. Apa contohnya? Saya menarik ketika mengamati seorang Muslim Amerika. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama Yusuf Estes.
Ya, Yusuf Estes. Ketika dia bercerita di salah satu televisi, TV Mekah kalau nggak salah, dia bercerita, ketika saya masuk Islam, pertama kali saya ketemu dengan orang Mesir. Orang Mesir itu penampilannya sama dengan saya. Dia pakai celana, pakai ini baju dan seterusnya. Dan bajunya enggak menunjukkan seperti pakai gamis misalkan ya, pakai peci, enggak, biasa aja kayak orang Amerika seperti biasanya. Dan dia partner bisnis saya, kata Yusuf Estes. Tapi yang menarik apa? Setiap waktu sholat, itu si orang ini selalu meminta izin ke saya, ya, dan dia melaksanakan sholat. Dan itulah yang menarik hati saya, dia bilang. Itulah yang menarik hati saya. Apa? Dia melihat diri saya, Yusuf Estes melihat dirinya, oh ini seorang yang disiplin. Oh ini seseorang yang taat kepada Tuhannya. Padahal dia gak ngomong ke Yusuf Estes, yuk masuk Islam yuk. Enggak. Makanya benar kata para ulama, mengatakan apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisannya perbuatan kadang lebih fasih, lebih efektif daripada lisannya ucapan. Boleh jadi karena kita bukan ahli pidato, ahli ceramah, kalau diajak debat juga kalah. Apa yang lebih utama? Tunjukkan akhlak yang baik. Misalkan dengan memberikan apa prestasi kerja, ibadah selalu tepat waktu, begitu ya. Nanti juga ketika Allah memberikan hidayah, Allah memberikan dengan caranya. Tapi kalau bisa mengajak dengan lisan tentu lebih bagus. Ya, tapi tentu ada caranya. Setiap orang sentuhan dakwahnya tidak sama. Tidak semua orang bisa disentuh dengan ceramah, enggak. Tidak setiap orang bisa disentuh dengan tausiah, enggak. Ya. Misalkan ada orang yang nongkrong di jalan, teman, enggak mungkin sentuhan dakwahnya dengan ceramah kan. Kita datang ke situ, teman hijrah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, bertobatlah sama Allah. Kan enggak mungkin kan? Dengarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, yang jadi panas dia. Gitu kan? Gak mungkin, gak bisa setiap orang, kadang ada sentuhan-sentuhan lain. Dan sentuhan yang lebih utama apa? Adalah sentuhan akhlak. Ya, sentuhan apa? Akhlak. Tunjukkan prestasi kerja. Kemudian kita harus punya prinsip. Biasanya orang-orang non-muslim, terutama orang asing, ini senang dengan orang-orang yang punya prinsip. Ya. Saya lihat beberapa orang Jepang, ternyata salah satu negeri yang ramah terhadap muslim adalah di Jepang. Di Jepang itu di setiap bandara itu ada musola begitu. Dan mereka sudah dan mulai banyak orang Jepang sekarang tertarik dengan Islam begitu. Tertarik dengan Islam. Mereka kan nggak punya agama. Agamanya Shinto, ya. Nyembah matahari. Kalau nikah kayak Korea, Jepang itu nikahnya di gereja, tapi nyembahnya sama Buddha begitu. Ya, jadi mereka sama Yesus gak diaku, sama Buddha gak diaku. Kumah maneh mah cenah teu ceureuh beragama teh gitu kan. Akhirnya tertarik dengan Islam. Ya. Tertarik banyak tuh di Korea, Jepang, Asia Timur, ini mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam. Kenapa? Karena banyak migran Indonesia. Dulu ternyata kalau baca sejarah Islam di Jepang dan di Korea, itu disebar oleh orang-orang Turki ketika terjadi perang dunia. Orang Jepang lihat kok orang Islam itu begini ya kalau sholat. Nah, membasuh muka dulu. Akhirnya tertarik dengan akhlak. Apa yang terjadi? Allah kasih hidayah dan dia masuk Islam. Maka dakwah dengan perbuatan itu kadang lebih efektif daripada dakwah dengan lisan. Ya. Tapi harus punya niat dalam hati. Apa niatnya? Minimal sekali seumur hidup kita mengislamkan orang yang non muslim. Ya, harus ada cita-cita itu. Kalau bisa ribuan orang masuk Islam dengan tangan kita, gitu ya. Apakah menuntut atau tidak? Ya, kalau kita tidak menyampaikan risalah, dalam beberapa riwayat ya pasti menuntut begitu. Tapi tentu pendekatannya berbeda dan kita serahkan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Silakan. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ini ada 2 pertanyaan tapi cukup singkat pertanyaannya. Yang pertama, ini mohon penjelasan terkait hukum dari asuransi. Kemudian yang kedua, ini mohon penjelasannya mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ikhtiar, Ustaz? Ikhtiar. Oh iya, ikhtilat, mohon maaf. Mispersepsi ya. Satu, yang gampang dulu. Apa yang dimaksud dengan ikhtilat? Ikhtilat itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ikhtalat atau yakhtalit, bercampur baur. Namun sebagian ulama kadang mengkritisi makna ikhtilat. Ya, karena istilah ikhtilat itu tidak ditemukan pada istilah-istilah ulama terdahulu.
Yang ada zaman dulu itu namanya khalwat. Apa khalwat? Kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin ajnabiyatin illa ma'adi mahramin. La yakhluwanna, janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang bimra'atin ajnabiyah, dengan seorang perempuan asing, illa ma'adi mahram, kecuali itu adalah mahram. Ya, udah pengajian, milipir begitu ya, di tempat sunyi. Lagi apa? Ini lagi diskusi hasil pengajian tadi, tanya jawab. Nah, ini hati-hati. Ini la yakhluwanna ahadukum. Ini namanya khalwat. Kalau ikhtilat, secara umum ikhtilat itu memang tidak boleh ketika tidak ada keperluan. Tapi kalau di pasar, di masjid karena ada keperluan, itu adalah istilah yang diambil oleh ulama-ulama kontemporer. Jadi ikhtilat itu artinya campur baur antara laki-laki dan perempuan di satu tempat tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, gitu ya. Allah a'lam. Asuransi, apa hukum asuransi? Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan at-ta'min. Ta'min itu artinya mengamankan, ya, mengamankan aset, mengamankan kesehatan dan seterusnya. Asuransi, terutama yang konvensional, para ulama di MUI, kalau tidak salah saya pernah baca fatwanya, itu di situ ada 3 unsur. Satu, unsur goror. Apa itu goror? Goror itu ketidakjelasan. Ya, kita bayar berapa kan tiap bulan, ya. Tapi misalkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Kita bayar berapa? Nanti kemudian kita tidak jelas dapat berapa dari pembayar itu. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut kalau sakit, misalnya dalam asuransi kesehatan ya. Kalau sakit berarti dia untung karena dapat cair asuransinya. Kalau tidak sakit rugi, gitu kan? Nah, hal ini karena ada unsur ini, maka di situ ada unsur apa? Goror. Bukan kolor ya, goror. Apa goror? Ketidakjelasan. Ini ikhwan datang aja terus ke rumah Hawa tapi gak pernah dilamar. Itu namanya apa? Ikhwan goror. Goror dia. Gak jelas dia ya. Mukanya aja jelas. Perilakunya goror begitu ya. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan ada juga unsur yang kedua apa? Maisir. Game. Judi maisir itu. Ada unsur game di sana. Ya. Karena apa di situ? Misalkan ada unsur maisir itu, ya tadi ketidakjelasan berapa kita ini ada goror, termasuk juga di situ maisir, ketidakjelasan. Yang ketiga ada riba fadl. Kadang kalau dalam asuransi tertentu kalau telat bayar dapat denda, ya, atau dapat keuntungan yang tidak jelas. Maka para ulama mengatakan hendaknya menjauhi yang namanya asuransi, terutama asuransi konvensional. Ya, sekarang sudah mulai banyak bermunculan asuransi syariah. Setelah dikaji ada dewan syariahnya dan itu mendapatkan fatwa halal ya atau fatwa boleh dari MUI, maka kita boleh menggunakannya. Tapi dengan catatan benar-benar halal asuransinya. Mekanismenya seperti apa? Itu pakai ta'awun. Ta'awun itu kerjasama, ya, saling tolong menolong, ya. Nah, itu asuransi ya. Jadi itu pandangan saya, mungkin lebih jelas nanti sama Ustadz Hilman. Beliau pakar ekonomi Islam kan. Nah, jadi kalau bertanya ke ahlinya itu insya Allah akan lebih mantap, ya, lebih mantap. Satu lagi, silakan. Baik. Sampai cantunuh malah. Ini pertanyaan dari Ukhti. Saya ingin bertanya, katanya, saya seseorang yang baru memulai hijrah. Saya merupakan seorang humas di salah satu rumah sakit yang memang kegiatan ini sangat kental dengan agama tertentu. Terkadang saya diharuskan untuk masuk ke dalam gereja ketika mereka merayakan acara tertentu. Dilema dalam hati, kadang saya merasa tersudut ketika saya sedang berada di tempat ibadah agama tertentu. Bagaimana cara menyikapinya? Apakah saya harus resign bekerja atau seperti apa, Ustaz? Kerja di rumah sakit tapi harus ke gereja. Kenapa harus ke gereja? Gitu ya. Nah, maka pertama
tentu kalau ada pekerjaan yang lebih baik, kenapa tidak kita mencari pekerjaan yang lebih baik? Ya. Karena yang namanya perempuan sebetulnya ini sebagai catatan ya, perempuan itu tidak ada kewajiban untuk bekerja. Tapi kalau dengan tujuan membantu siapa? Membantu orang tua. Kalau sudah punya suami, pengen membantu suami dengan catatan suaminya mengizinkan. Itu boleh, hukumnya boleh, tapi bukan wajib. Tapi kalau laki-laki harus bekerja. Jangan kebalik, perempuannya kerja, suaminya ngurus anak. Ada yang kayak gitu kan? Ya, atau suaminya nyantai di rumah, gapleh, catur begitu ya. Istrinya ini jadi kebalik nantinya. Ya. Jadi kebalik. Nah, jadi kalau suami gak mau bekerja nih, nanti kalau punya suami gak kerja apapun kan tugasnya cuma kerja. Masalah dapat uang atau enggak itu urusan Allah. Kalau usahanya bisnis dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau perempuan itu bukan kewajiban, tapi kalau niatnya bagus, ingin membantu orang tua, ingin menyekolahkan adik, misalkan ada motivasi-motivasi lain, ya, nah, itu boleh, hukumnya boleh saja, bukan merupakan kewajiban. Maka alangkah baiknya ketika bekerja pun memilih pekerjaan, ya, yang itu tidak melanggar syariat agama kita. Karena yang akan dibawa ketika kita meninggal, apa yang dibawa? Pekerjaan atau agama? Agama kan? Ya. Maka lebih baik ya sekarang tetap aja bekerja ya, tapi ya kadang perempuan itu susah untuk apa ya namanya? Misalkan menyampaikan keberatan atau apa, kan itu tidak masalah. Ya, menyampaikan keberatan, menyampaikan prinsip. Kenapa harus masuk ke gereja kalau tidak ada keperluan kan? Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang ya, dan memang walaupun ada khilaf di antara ulama tentang masuk kepada tempat ibadah orang lain, tapi yang jelas buat apa? Bahkan ada seorang ulama di zaman dulu kalau lewat ke gereja itu dia menangis. Kenapa menangis? Karena disitulah Allah dihinakan katanya. Allah disekutukan di situ. Ya. Tapi kita tentu juga tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain. Itu ada SOP-nya termasuk dalam peperangan begitu ya. Tapi ada para ulama kalau masuk melewat saja menangis, sedih, sakit hati. Kenapa? Karena di situ Allah diduakan. Gitu. Maka buat akhwat yang alhamdulillah misalkan mulai senang pengajian, ikut gabung pengajian dan alhamdulillah syukuri itu. Ya. Kemudian dengan pekerjaan gimana? Ya, ingat bahwa yang memberikan rizki bukan bos kita. Yang memberikan rizki bukan atasan kita, bukan dari negara, tapi dari siapa? Dari Allah. Harus yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Dan rizki itu jangan menganggap ini, oh kan saya gajinya di sini gede, kalau keluar sayang dong. Ya, bisa jadi gajinya gede, ya, tapi juga Allah nanti memberikan ujian yang lebih gede dari itu. Karena yang paling penting dalam Islam mendapatkan rizki itu rizki yang berkah. Ya, besar, gede dan berkah. Nah, itu yang bagus kan? Itu yang kita pengen, begitu kan? Jadi jangan sampai karena alasan beberapa alasan kemudian kita melupakan agama kita. Kalau bisa, kalau tetap mau bekerja, hendaklah cari rumah sakit atau tempat yang ramah terhadap muslim, ya. Yang ramah terhadap muslim. Apalagi ini negeri kita itu mayoritas muslim. Jangan sampai kemudian hak-hak kita sebagai muslim juga tidak dihargai oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan, ketetapan hati, kekuatan hati kita dalam rangka melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an وفهما جيدا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.